Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Allah ciptakan dari satu jiwa ini pasangannya. Dan dari kedua makhluk ini Allah tebarkan banyak lelaki dan wanita. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan jagalah tali silaturahim. Jangan kalian putuskan. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalau kalian bertakwa kepada Allah dan berucap ucapan yang benar, Allah akan perbaikin amalan kalian. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang sukses dengan kesuksesan yang sebenarnya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ceramah, memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Yang kata Irbad bin Sariyah, mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal a'yun. Nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat hati bergetar, membuat mata meneteskan air mata. Ka'annaha mau'izatul muwaddi'. Seakan-akan itu petuah orang yang hendak meninggalkan dunia ini. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ausina. Kasih wasiat buat kita. Beri kami pegangan dalam kehidupan ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan wasiat yang cukup panjang. Tapi beliau memulai wasiatnya dengan mengatakan, usikum bitaqwallah wassam'i wat ta'ah. Kata Nabi SAW, aku mewasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa. Kenapa kita disuruh bertakwa? Dan kenapa itu menjadi wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabat?
Dan kenapa berulang kali kita membaca dan mendengar khatib kalau dia berceramah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bahkan itu menjadi syarat sahnya khutbah Jumat. Dan kita sering mendengarkan, tapi entah apakah kita berubah menjadi orang yang bertakwa. Ahibati fillah, di surat An-Nisa ayat 131. Nanti pulang dari masjid dibuka, dibaca, supaya kita tidak hanya mendengar, tapi kita juga membaca. Kata Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan milik Allah lah yang di langit dan yang di bumi ini. Allah tatkala menetapkan itu dan memberitakannya kepada kita agar kita tahu kepada siapa seharusnya kita takut dalam kehidupan ini. Kita biasa takut dengan pemilik perusahaan, karena kalau kita berbuat salah kita bisa dipecat, kita bisa dikeluarkan. Kita biasa takut dengan pemilik instansi tempat kita bekerja, takut kepada komandan, takut kepada bos, takut kepada atasan, karena seakan-akan dia itu memiliki dan bisa membuat hidup kita susah. Allah katakan walillahi ma fis samawati. Kau lihat bintang-bintang yang bertaburan. Engkau lihat awan yang berjalan membawa air bertonton air. Itu milik Allah. Kau lihat mentari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat. Setiap hari seperti itu. Kau melihat rembulan yang dia kecil kemudian menjadi besar-besar, kemudian menghilang lagi. Itu milik Allah. Yang di muka bumi, hamparan bumi yang kita lihat, gunung-gunung yang menjulang tinggi, hutan, dan rumah-rumah yang dibangun oleh manusia, itu punya siapa? Lillah. Itu milik Allah Jalla Jalaluh. Lalu Allah katakan walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kata Allah, dan kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian yang diberikan kepada mereka Alkitab. Apa wasiat Allah kepada mereka? Wa iyyakum, dan kepada kalian, kata Allah, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Allah suruh kita bertakwa, iya. Dan itu wasiat Rasulullah SAW, iya. Terus kalau kita nggak bertakwa gimana? Wa in takfuru, kalau kalian tidak mau bertakwa, kalau kalian mau kufur, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamid. Kalau kalian kufur, kalian tidak mau taat sama Allah, tidak takut kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Enggak. Allah itu yang memiliki langit dan bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, Allah akan musnahkan umat manusia dari muka bumi. Allah akan musnahkan Jakarta. Allah akan musnahkan Amerika. Allah akan musnahkan Asia semuanya. Madura Allah akan musnahkan. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah bisa mendatangkan ciptaan yang baru, bisa. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Itu enggak susah buat Allah. Allah tuh kalau mau mencipta, dia hanya tinggal mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal ngomong kun, jadi. Ahibati fillah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kenapa kita disuruh bertakwa kepada Allah? Kalau kita tahu makna takwa yang sebenarnya dan kita mengamalkannya, kita akan paham bahwa semua problematika
yang dihadapi oleh manusia itu selesai dengan takwa. Masalah dunia dan akhirat. Urusan amal ibadah kita. Kita sholat, kita zakat, kita puasa. Apa kata Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Selesai. Kau rukuk, kau sujud, kau sedekah tanpa takwa, Allah nggak akan terima. Dalam urusan dunia kita, masalah rumah tangga, masalah di negeri ini, kenapa kita tidak selesai-selesai dari berbagai masalah yang menimpa negeri kita? Karena kita belum bertakwa. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Kita sudah beriman. Mungkin. Makanya Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqu. Kau sudah beriman, alhamdulillah. Sekarang tinggal takwanya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu. Apa yang akan terjadi? Kalau kita beriman dan bertakwa, kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, apa yang akan terjadi? Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Allah akan buka pintu berkah dari langit dan dari bumi. Langit dan bumi itu milik Allah. Jangan takut. Dalam urusan rumah tangga, dalam urusan kerjaan kita, kata Allah di surat At-Talaq, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Apa masalah? Apa kesulitan yang dihadapi dengan diri? Sebesar apa bencana atau tantangan yang menghalangi jalanmu? Sebesar apa? Kuncinya cuma satu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti. Kita nih kalau ngomong tentang Allah, Allah tuh pasti. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Apabila kita merasa bertakwa, tapi kita tidak selesai dari urusan kita, ketahuilah kau belum bertakwa. Kita husnudzan sama Allah dan suudzan sama diri kita sendiri. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Susah cari kerjaan. Mungkin istri dicerai oleh suami. Suami ditinggal oleh istri yang kaya. Hidup jadi merana. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki. Siapa yang ngasih rezeki? Allah, bukan suaminya. Bukan. Anak ditinggal mati oleh orang tuanya. Ditinggal oleh ibundanya. Kalau dia bertakwa, selesai urusannya jemaah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Selesai hidupmu. Ahibati fillah. Tapi kita perlu berpikir, apa sih takwa? Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika berbicara tentang takwa. Takwa itu al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah rasa takut kepada Allah Al-Jalil, Al-Khasyiyah. Orang kalau takut sama Allah, hidupnya tenang. Dia akan terus lari kepada Allah. Berbeda rasa takut kita kepada makhluk, kita akan lari dari itu orang. Tapi kalau takut sama Allah, apa kata Allah? Fafirru ilallah. Kau lari, kau takut, kau silakan lari. Kemana? Kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wal amalu bit tanzil. Takwa itu mengamalkan Al-Quranul Karim. Apa yang Allah turunkan? Tidak dengan nafsu kita beramal. Tidak dengan keinginan kita beramal. Tapi kita ikut aturan jamaah. Jamaah, takwa itu
membuat kita tidak menawar perintah dan larangan Allah. Enggak. Kita sering menawar perintah Allah. Tapi kita tidak pernah menawar perintah atasan kita. Kita taat dengan aturan yang dibikin oleh perusahaan, oleh pemerintah, kita taat. Tapi ketika Allah yang nurunkan hukum dalam Al-Quranul Karim, kita menawar. Kita katakan kayaknya udah tidak bisa diamalkan lagi. Allahu Akbar. Man anta? Siapa kau? Allah menurunkan Al-Quran sampai hari kiamat. Dan Allah katakan hudan. Quran ini petunjuk. Buat siapa? Lil muttaqin. Kembali kepada orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Wal qana'atu bil qalil. Takwa itu ridha dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Hamba yang bertakwa akan bersyukur apapun yang dia dapatkan. Banyak sedikit, hari itu dia tidak makan, dia katakan alhamdulillah. Yang Allah berikan kepadaku banyak. Bukan cuma makan. Kemudian puncak dari takwa adalah mempersiapkan diri untuk hari kepergian kita. Ahibbati fillah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, orang yang bertakwa akan membaca Al-Quranul Karim. Dia akan cinta dengan kitab Rabbnya. Karena itulah kitab petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Di dalam banyak ayat Allah berbicara tentang takwa, tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Surga disediakan buat siapa? Lil muttaqin. Siapa tuh orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyebutkan beberapa sifat orang yang bertakwa di surat Ali Imran 135. Kau lihat nanti di sana. Allah katakan mereka adalah orang yang suka berinfak. Fis sarra wad dharra. Dalam kondisi suka atau duka dia berinfak. Dia bersedekah. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti kalau kau bertakwa. Bukti kalau kau berinfak itu sedekah. Kalau kau tidak pandai bersedekah, kau beli. Allahu akbar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u fi jawfi imri'in muslimin syuhun wa iman. Enggak mungkin, kata Nabi alaihi salatu wasallam, berkumpul di dada seseorang, di dalam hati seorang yang beriman, syuh, sifat pelit dan iman. Iman dan pelit itu enggak kumpul jadi satu. Kalau kita pelit, bakhil untuk bersedekah, coba kau cek. Mungkin keimananmu belum benar. Wal kadhimin al ghaib. Dan orang yang bertakwa, jelas selain dia melaksanakan rukun Islam, rukun iman, Allah sebutkan bagaimana sikap orang yang bertakwa kepada manusia. Dia suka menahan emosinya. Enggak gampang marah. Tidak gampang tersulut emosi dia, enggak. Kalaupun tersulut dia akan tahu, aku ini mau masuk surga. Dan kata Allah, surga itu untuk orang-orang yang bisa menahan emosi, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan dia suka memaafkan orang. Ada apa dia simpan dendam di dalam dada, membusuk sampai mati dia bawa? Orang bertakwa enggak, dia maafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsin, bahkan dia suka menolong orang lain, orang-orang yang baik. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak berbuat dosa, karena sudah menjadi takdir manusia dia berbuat dosa.
Tapi orang yang bertakwa, kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu orang yang bertakwa. Ketika terjebak dalam perbuatan dosa, dosa kecil atau dosa besar, dia langsung zakarullah, ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Dan ketika diingatkan sama orang lain, dalam kondisi dia berbuat dosa, orang yang bertakwa akan menerima. Beda dengan orang munafik. Kalau dikasih nasihat, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Orang munafik itu kalau dikasih nasihat, kau bertakwalah kepada Allah, langsung dia menolak. Dia mengatakan, kau nyuruh aku bertakwa, kau suruh dirimu sendiri bertakwa. Tapi orang bertakwa ketika dikasih nasihat, ketika berbuat dosa, zakarullah fastaghfiru li dzunubihim, lalu dia beristighfar, dan dia tahu nggak ada yang bisa ngampuni dosa dia kecuali Allah, dan dia tidak terus-terusan berbuat dosa. Dalam kondisi mereka ngerti. Ahibati fillah, yang terakhir di antara bentuk takwa kepada Allah, tidak telat datang ke rumah Allah. Kita sering Jumat jamaah. 24 jam kali 7 hari. Kau bebas mau kemana aja. Tapi Allah minta. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Bila dipanggilkan azan Jumat, datang, tinggalkan semuanya. Tinggalkan kerjaanmu. Apa nggak bisa kau datang sebelum khatib naik mimbar? Sepekan sekali, sejumat sekali. Apa sih yang kau kerjakan? Semua akan kau tinggalkan. Langkah-langkahmu ke rumah Allah ini dicatat. Dan ketika kau datang, khatib sudah naik mimbar, malaikat tutup bukunya. Tapi kita tiap Jumat telat. Terakhir datang ketika Jumat dan awal pulang. Asyik. Ketika untuk akhiratmu, kau meremehkan seakan-akan Jumatan itu sampingan. Padahal ini yang sebenarnya. Ahibati fillah, inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma munzil al kitab mujri as sahab hazim al ahzab ihzim a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin.